Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rahayu Munte, NIM 1916030007. Di sini saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, dan video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pembahasannya adalah analisis biaya. Analisis. Yang pertama ada pengertian analisis biaya. Pengertian perilaku biaya. Setiap aktivitas perusahaan yang melibatkan kegiatan ekonomi, maka konsekuensi yang didapat adalah harus mampu mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pengeluaran biaya yang minimum. Kemudian prinsip ekonomi tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam lingkungan perusahaan, terlebih khususnya perusahaan manufaktur yang memiliki banyak penggunaan biaya dalam kegiatan operasionalnya, seperti biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja overhead, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis pola perilaku biaya. Jika berbicara mengenai perilaku, maka konsekuensinya kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam perilaku tersebut. Begitupun dengan biaya, jika dalam hal ini kita membicarakan biaya, maka kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam kategori biaya tersebut. Adapun beberapa jenis-jenis perilaku biaya adalah yang pertama biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan tingkat aktivitas dalam jangka pendek atau biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu, totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Kemudian, besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi dan metode, serta strategi manajemen. Kemudian, biaya tetap ini tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya. Adapun contohnya itu seperti biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa bangunan, asuransi, dan gaji karyawan utama. Kemudian ada pola biaya tetap. Berapapun jumlah produksi Ki, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan adalah tetap. Maka ini seperti ini, dia tidak akan menaik, akan tetapi tetap. Kemudian ada jenis-jenis pola perilaku biaya. Kemudian itu ada dua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi penjualan perusahaan. Contohnya itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada presentasi dari hasil penjualan. Kemudian biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Kemudian ada ketiga, biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Contoh, biaya listrik, telepon, dan air, bensin, perlengkapan asuransi jiwa, kelompokan karyawan, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, hiburan, dan pemeliharaan. Kemudian ada pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya, hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Adapun di rumusnya adalah biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kali kegiatan. Pola perilaku dan fungsi biaya. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Y yang mana Y adalah biaya total, A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel per unit, X adalah volume kegiatan. Kemudian ada metode penentuan pola perilaku biaya.
Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian ada metode biaya cadangan. Ketiga, ada metode kuadrat terkecil. Pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Yaitu cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Adapun rumusnya adalah biaya variabel atau B sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah dibagi volume produksi tertinggi dikurang terendah. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap atau A sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali volume kegiatan per unit. Jika dirumuskan, formulasinya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Adapun contoh soal dari metode titik tertinggi dan terendah, diketahui jam mesin dan biaya reparasi perbaikan dan pemeliharaan mesin selama tahun 2021. Hitunglah persamaannya. Dilihat di sini ada dari bulan Januari sampai Desember, yang mana Januari ada 6.650 dan biaya reparasinya adalah Rp500.000. Kemudian pada Februari 7.000 dan biaya reparasinya adalah Rp580.000. Selanjutnya hingga pada bulan Desember, jam mesin atau volumenya ada sebesar 7.200 dengan biaya reparasi dan pemeliharaannya adalah Rp585.000. Adapun ini selisih tertinggi dan terendah dikurang, yaitu tertinggi adalah 8.000 dikurang 6.650 sehingga menghasilkan selisih tertinggi terendahnya sebesar 1.350 dan biaya reparasi dan pemeliharaan jika dikurang selisih biaya reparasi tertinggi yaitu 600.000 dikurang biaya reparasi dan pemeliharaan terendah yaitu 500.000 sehingga menghasilkan Rp100.000. Kemudian untuk mendapat biaya variabelnya, kita menggunakan rumus biaya variabel sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah, dibagi volume produksi tertinggi dan terendah. Maka di sini kita mendapatkan 600.000 dikurang 500.000. Diketahui tadi biaya tertingginya adalah 600.000 dan terendahnya adalah 500.000. Dan volume tertingginya adalah 8.000 dan volume terendah adalah 6.650. Sehingga 100.000 ini dihasilkan dari 600.000 dikurang 500.000 dibagi 1.350 yang berasal dari 8.000 dikurang 6.650 sehingga menghasilkan Rp74. Kemudian kita mencari biaya tetap atau A dapat dihitung dengan cara atau dengan rumus A sama dengan biaya total dikurang biaya variabel per jam dikali jam. Jika diasumsikan penetapan biaya total dari jam maksimum, maka biaya total sama dengan 600.000. Biaya variabel per jam sama dengan 74 dikali 8.000, sama dengan 592.000. Maka biaya tetap dapat dihitung dari A sama dengan Rp6.000 dikurang Rp592.000. Maka hasilnya adalah 8.000. Dengan demikian, persamaan fungsi biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin adalah sebesar Y sama dengan 8.000 ditambah 74X. Kemudian ada metode biaya cadangan atau standby cost. Metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan, andai kata perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi produknya sama dengan nol. Contoh, berdasarkan data yang ada, misal pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin per bulan, biaya dikeluarkan sebesar 1 juta. Sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi yang tetap harus dikeluarkan adalah sebesar Rp400.000. Maka penentuan biaya variabel dan tetap dapat ditentukan sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan pada tingkat 8.000 jam mesin adalah sebesar 1 juta.
1 juta rupiah dan biaya tetap atau biaya berjaga sebesar 400.000 rupiah. Maka kita ketahui 1 juta dikurang 400.000 rupiah adalah menghasilkan selisih 600.000 rupiah. Maka biaya variabel per jam 600.000 rupiah dikurang 8.000 sama dengan 75 rupiah per jam mesin. Dengan demikian, fungsi biaya reparasi dan pemeliharaan tersebut dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan 400.000 ditambah 75X. Kemudian ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Dalam persamaan garis regresi, itu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas atau dependent variable, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas atau independent variable. Variabel Y menunjukkan biaya, sedangkan variabel X menunjukkan volume kegiatan. Adapun rumus perhitungan A dan B dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. B itu N X kali Y dikurang X Y. N X kuadrat dikurang X dikali X kuadrat. Dan A adalah dengan rumus Y dikurang BX per N. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak mungkin terdapat kesalahan dalam video presentasi ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.